ulasan ini ada di halaman berapa atau topik yang ke berapa, Kak Kevin? Halaman, saya lupa lagi kemarin. Boleh? Sekolah kan dia makan tanpa bayar. Itu yang disebut makanan gratis. Makanan gratis, Ketika iya. orang memakan itu makanan disiapkan secara gratis. Halo, selamat malam Bapak Mama dan para pencinta bahasa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Fatamorgana Bahasa Indonesia. Bersama saya Christian Dan saya Dini. akan menemani Bapak Mama dan para pencinta bahasa dimanapun kalian berada dalam podcast Buku Fatamorgana jilid yang ketiga. Iya. Jadi Bapak Mama, di episode 2 kali ini tentunya tidak kalah menarik ya Kakak Dinia dengan episode yang pertama, di mana waktu episode pertama kita membahas tentang soal penamaan Fatamorgana Bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bahas soal kenapa buku ini diberi nama atau diberi judul Fatamorgana Bahasa Indonesia. Iya, Ini benar sekali. dijelaskan langsung oleh penulis buku Fatamorgana Bahasa Indonesia, yaitu Romo Gunes sendiri. ya benar sekali Kakak Dini. Jadi di episode kedua kali ini kita dapat dua narasumber ya Kakak Dini ya. Iya. Narasumber pertama tentunya tidak asing lagi oleh para pemirsa, Betul sekali. seorang pakar bahasa. Halo Romo Boneng. Apa kabar? Baik. Baik. Dan narasumber yang kedua itu merupakan salah seorang mahasiswa yang sangat aktif prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, jadi narasumber kita kali ini merupakan mohon maaf. Narasumber kita kali ini adalah pembaca buku Fatamorgana Bahasa Indonesia, yaitu Kevin. Jadi Kevin ini sangat-sangat aktif dan juga penggiat literasi. Jadi Iya, benar sekali. sampai juga Fatamorgana jilid 3 sudah dibaca oleh Kevin. Luar biasa sekali ya. Jadi baik Kakak Kevin, sebelum kita masuk ke pertanyaan pokok kita pada episode kedua kali ini, saya ingin bertanya kepada Kakak Kevin, kira-kira dari sekian banyak topiknya di buku Fatamorgana jilid 3 ini, kira-kira Kakak Kevin itu lebih tertarik ke topik yang mana? Oke, baik Kak Tian. Jadi dari sekian banyak topik ya dalam buku Fatamorgana, sebenarnya semuanya itu menarik. Iya. Cuman ada Benar satu sekali. yang lebih menarik perhatian saya, yaitu topik makan gratis, makanan gratis. Kenapa saya lebih tertarik pada itu? Karena ya ada tulisan makan ya. Saya penasaran gitu. Walaupun sebenarnya makan ya? iya, karena tulis judulnya kan menarik. Walaupun setelah saya baca ternyata isinya bukan soal Iya. makan saja, Tapi tetapi soal ada isi yang lebih mendalam tentang bahasa. bahasa dan kata ya. Oke, Tentang rupanya kosakata. perbincangan kita juga hari ini akan sangat-sangat menarik karena narasumber kita sudah menemukan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, yaitu Makan gratis dan juga makanan gratis. Jadi ulasan ini ada di halaman berapa atau topik yang ke berapa, Kak Kevin? Halaman, saya lupa lagi kemarin. Boleh kita lihat di sini? Oke, baik, silakan dibuka dulu. Oh ini, halaman 191. 191 ya. Saya tidak tahu ya ini topik berapa, tapi intinya salah satu dari sekian banyak topik lah begitu. Oke. Oh, saking banyaknya membaca buku sampai Lupa halaman berapa? Oke, Luar tapi biasa. tidak jadi soal karena hari ini juga pembahasannya ya akan dikonfirmasi langsung apakah yang dipahami oleh Kevin nanti benar-benar betul dengan apa yang Romo jelaskan di buku ini. Ya. Jadi hari ini mungkin kita akan bertanya langsung saja ke Kevin, kira-kira pengalaman membaca buku Fatamorgana, apa yang membuat Kevin tertarik sehingga hampir semua topik yang ada di buku ini sudah dibaca, lalu kemudian mungkin bisa sharing apa yang Kevin paham atau apa yang mau Kevin bagikan ke pemirsa yang ada di rumah soal topik makan gratis dan juga makanan gratis. Iya benar sekali Kak ini. Pasti orang-orang di rumah atau para pemirsa dan para pencinta bahasa di rumah itu bingung ya, kenapa topiknya itu makan gratis dan makanan gratis. Iya, Apa sih motif atau apa hakikatnya sampai Iya, betul. penulis mengulas topik ini. Apakah ini ada kaitannya dengan MBG? Oke, nanti kita tanya langsung ke Iya. Kevin. Oke, Baik. Kevin silahkan. Terima kasih.
Jadi judulnya tadi ya, judul ulasan ini makan gratis dan Makanan gratis. makanan gratis. gratis. Ini cukup menarik ya. Iya. Ini bagaimana kosakata yang sering kita dengar sehari-hari bisa menjadi sebuah ulasan ilmiah Iya, yang sangat benar sekali. mendalam yang ditulis oleh Romo Boni. Jadi ada banyak hal yang saya ketahui setelah saya baca buku Fata Morgana Bahasa Indonesia 3 ini tentang bagaimana penggunaan yang tepat dari kata makan. Kata Oke. makan gratis dan makanan gratis. Iya. Ya. Yang mungkin kita selama ini sering gunakan dua frasa ini ya. Iya, iya. Tapi salah dalam penempatannya gitu. Misalnya sebenarnya makan gratis ini lebih ke aktivitas yang kita lakukan. Sedangkan kalau makanan gratis itu benda yang atau makan. objek yang kita makan Kita gitu. konsumsi. Jadi kalau kita mengatakan makan gratis Iya. itu lebih ke aktivitas yang kita lakukan Iya, secara benar sekali. gratis gitu. Tapi kalau makanan gratis berarti benda yang kita makan itu gratis gitu. Jadi dua frasa ini sederhana sebenarnya, cuman kita sering menyalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ketika benar menggunakan sekali dua Kak frasa Kevin. ini. Apalagi kata makan gratis dan makanan gratis ini itu kalau dilihat secara apa itu kayak tidak ada perbedaan nih Kak Kevin. Iya. Ternyata dalam katanya itu masih ada perbedaan ya. Walaupun perbedaannya kecil tapi dapat merubah atau menciptakan dampak yang begitu besar ya Kak Kevin ya. Oke, kalau tidak salah tadi yang dijelaskan oleh Kevin itu makan itu lebih ke aktivitas, sementara makanan itu lebih ke benda yang kita makan. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Apakah karena ada imbuhan ya atau bagaimana sehingga kata makan ini kemudian berbeda makna atau mengalami perubahan makna? Iya. Jadi dari kata dasar makan ya, Iya. membuat ini menjadi beda makna itu karena ada imbuhan itu tadi, imbuhan Oke. an. Oke. Makanya dalam ulasan ini dituliskan ya Romo sedikit terkejut gitu ketika iya maksudnya dalam ulasan Romo terkejut ketika Penulisnya terkejut. maksudnya begini di ulasan ini kan Romo terkejut Iya, ketika mendengar jawaban dari mahasiswa yang agak kesulitan ya Iya. dalam memahami kategori-kategori kata ya Oh, gitu Romo. iya, betul. Dan ini juga ada juga menjadi pertanyaan saya kepada Romo terkait fenomena ini yang Romo ulas di sini. Oke. Atau gitu. Oke, ini justru sangat-sangat menarik karena kita juga sebagai mahasiswa Iya, benar sekali. program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan juga untuk pecinta bahasa di luar sana, kita minta konfirmasi langsung dari Romo Bone, kira-kira alasan kenapa Romo memilih untuk mengulas makan gratis dan juga makanan gratis ini. Jadi mungkin Kevin sedikit bingung dengan beberapa ulasan, nanti kita bertanya langsung ke Romo Bone karena bersyukur sekali Iya, benar sekali. segala kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita ketika membaca Fata Morgana itu dapat dikonfirmasi langsung. Iya benar oleh sekali Kak Romo Kevin. Bone. Apalagi di sini yang bingung itu bukan hanya Kak Kevin, Iya. tentunya para pemirsa dan para pencinta bahasa juga bingung. Dan saya sendiri juga sedikit bingung ya, kenapa sih Romo itu mengangkat topik ini ya, makan gratis dan makanan gratis. Iya. Mungkin Romo bisa jelaskan gitu Romo. Oke, baik. Kalau ulasannya membingungkan, tapi kan kalau makan kan, Tidak. kalau makan Iya. tidak bingung toh? Iya. Iya. Masalah makannya bingung kan? Tidak. Iya. Iya. Oke, baik. Dari apa yang tadi dijelaskan oleh teman kita yang sudah membaca itu, Iya. ternyata dia baca sungguh. Kenapa? Apa yang lucu di dalam ulasan itu sampai dia Diingat. ungkapkan. Diungkapkan, Ungkapkan. ya. Jadi memang itu waktu proses itu munculnya ini kategori kata itu yang sulit dibedakan oleh mahasiswa. Ya. Jadi waktu saya tanya itu kata benda dari makan. Itu mereka sebut apa? Nasi. Ya. Iya, berarti salah satu faktor Romo mengangkat topik ini tuh karena realitas yang terjadi selama ini Romo. Persis. Jadi di luar dugaan saya Iya. dan saya Iya. rasa sendiri juga, wah kok bisa begini jawabannya. Iya. Padahal ini kan kita tanya dalam kaitan dengan morfologi, Morfologi. Iya, proses perubahan kata. Dan tadi teman kita ini sudah tangkap sedikit itu bahwa dia sudah membedakan ada bentuk dasar Iya. makan, lalu ada kata turunan yang mengalami proses afiksasi dengan sufiks an, ya. Maka turunlah kata makanan. Dan tadi dikatakan hal sepele. Iya, Kamu sepele. katakan sepele. Tapi itu memang dasar. Kenapa?
akhiran an itu ketika ditempatkan pada dilekatkan pada kata makan, makan itu kategorinya tadi bagus, dia paham Ya. bahwa itu makan itu berkaitan aktivitas, kata kerja Iya, makan, kerja. kata kerja makan. Sedangkan begitu diberi afiks sufiks an itu dia berubah menjadi kata benda, ya. Jadi an itu dia punya peran yang luar biasa, dia pindahkan kategori kata dari kata kerja menjadi kata benda. Berarti kita perlu hati-hati ya dengan an ini, Ro. Iya, an. Karena an ini Ya, sangat berbahaya sekali ya. ya, saya harap kalian yang belajar bahasa ini Ya, paham itu, supaya nanti kalau Anda jadi guru itu bisa menjelaskan itu secara tepat kepada orang yang memang tidak belajar khusus tentang itu. Ya, Iya, jadi ya. an itu dia bisa mengubah, ya. Di dalam buku itu saya tulis, ya, misalnya pakai itu kata kerja. Kerja. Kata bendanya cukup tambahan saja. Menjadi pakaian. Pakaian, ya. Minum itu kata kerja. Tambahan jadi Minuman. ya. Itu. Jadi hal kecil tapi pengaruhnya sangat Sangat besar. besar. Jadi akhiran an itu dia bisa punya kuasa mengubah kata yang tadinya jenisnya kata kerja menjadi kata benda, dan itu banyak dalam pengalaman. Dan dari poin itu juga kita bisa lihat bahwa semua kata yang berakhiran an itu ya hampir pasti dia itu tergolong kata benda. Ya, maka salah satu ciri kata benda adalah berakhiran an. Salah satu ciri. Masih ada ciri-ciri lain yang bisa kita pakai untuk menentukan ini pasti kategorinya kata benda. Jadi Mungkin Romo bisa jelaskan ciri-ciri yang lain begitu, Romo, biar oke, pemirsa dan kalau ciri yang pencipta lain bahasa itu kan, bisa ya, mengerti ya. salah satunya tadi itu berakhiran an. Iya. Iya. Lalu semua kata yang dinegasikan, ya, dari kata benda itu semua kata yang dinegasikan dan kata bukan. Kalau kita pakai kata bukan, maka kata yang mengikuti bukan dia harus kategorinya kata benda. Bukan minuman, bukan makanan. Berarti Iya, tidak bisa katakan tidak minuman. Oh, iya. Oh. Ya, karena itu juga kita harus bisa bedakan tidak dan bukan itu sinonim. Sama-sama menegasikan, menyangkal sesuatu. Tetapi bukan itu dia menyangkal kata benda. Sedangkan tidak itu menyangkal kata kerja dan kata sifat. Selain kata benda, pakai kata tidak, ya. Iya. Jadi tidak makan itu tepat. Karena kata kerja, ya. Tidak cantik itu kata sifat. Tidak ganteng. Tidak ganteng. Ya, itu, ya. Ini Singgung. saya tersinggung. Jadi ganteng cantik itu kata sifat. Kata sifat, Nah, ya. kalau menegasikan itu jangan pakai kata bukan. Bukan ganteng, bukan Jadi sifat. tidak. Harus pakai tidak. Ya, pakai tidak. Jadi ini hal yang sederhana. Jadi itu salah satunya ciri kata benda tadi. Akhiran an hanya bisa dinegasikan kata bukan, lalu bisa mengikuti dan diikuti kata ganti penunjuk ini dan itu. Kalau buku ini, buku pasti kata benda. Iya. Ini buku pasti kata benda. Ya. Ya, berikut ciri yang lain. Semua kata yang bisa diperluas dengan yang tambah kata sifat. Misalnya buku, apakah betul buku itu kata benda? Oh, buku betul kata benda karena bisa diperluas dengan yang tambah kata sifat. Buku yang bagus, buku yang tebal, buku yang robek, itu semua yang tambah kata sifat. Ya. Lalu semua kata yang bisa kita tambahkan dengan kelitik, enklitik. Ya. Misalnya bukunya yang menyatakan milik. Milik, ya. Jadi adanya berarti yang kepunyaan. melekat dengannya itu pasti kata benda. Ya, gitu. Ya. Lalu yang berikutnya ciri yang lain itu mengikuti dan diikuti kata ganti bilangan. Ya, kata ganti bilangan istilah bahasanya itu numeralia. Jadi dua buku kedua, ya itu buku pasti kata benda karena dia mengikuti kata bilangan atau mengikuti kata bilangan. Ya, itu beberapa ciri yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah kategori kata itu betul dia kata benda. Kata benda, ya. Ya, jadi untuk kata yang lain cukup saja dengan pakai kata
tidak, itu pasti bukan kata benda, itu pasti kata sifat atau kata kerja, Kerja. gitu ya. Itu jadi makan tadi itu kata kerja, maka kalau negasikan tidak makan, ya. Tapi kalau makanan itu kata benda, bukan tidak lagi, Tapi harusnya bukan makanan, bukan makanan. begitu. Ya itu, ya itu yang bisa Anda bisa Iya, tangkap betul. ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Romo tadi, tapi ciri umum yang kita ketahui adalah kata benda itu selalu berakhiran an. Ya, bisa juga dengan itu berawalan pe, ya. Oke. Semua kata yang berimbuhan awal pe itu pasti kata benda, ya. Oke. Ya, misalnya apa? Coba ada yang bisa? Pemakan. Ya, ya pemakan. Jadi orang yang Iya, betul. menggunakan makanan itu pemakan. Pemakan. Jadi dia Ini pasti ini pemakan ini. Pemakai. Anda pun dari pemakan ya, dari orang yang senang memakai itu pemakai itu benda ya, meskipun itu manusia itu istilahnya pronomina ya, pronomina yang dibendakan manusia yang Berarti ini pembaca buku Fata Morgana. Pembaca. ya, orang yang kerjanya Membaca. ya, Iya. gitu. Jadi itu salah satu ciri imbuhan pe. Lalu yang berikutnya kata yang berkonfiks ke an ya. Ya. Misalnya kemalasan. Kemalasan termasuk kata benda abstrak ya. Iya, iya. Tapi ke an itu dia mengubah kata apa? Kata sifat. Malas. Malas beri imbuhan ke an, dia berubah menjadi kata Kemalasan. benda, abstrak. Benda Iya. abstrak. Karena itu jangan main juga nih imbuhan pe, akhiran an, Dan- ya, titiknya dan juga konfiks Konfiks ke ke an. Ya. Itu ya pemirsa ya, perlu hati-hati itu ya. Itu bisa. Iya. Ya, saya pikir sebenarnya pemirsa, tapi kalian Iya, ya, betul. belajar khusus bahasa, Ya perlu cermin lain. itu lebih Betul sekali. teliti lagi. Iya. Apalagi nanti ditanya, kamu tamatan dari mana? Oh, tamatan dari Indonesia. Siapa dosennya? Oh, itu yang bahasa. Lalu kalau kalian buat salah kan susah itu. Iya. Saya berharap dengan apa ini juga kamu ini sekaligus belajar ya. Teman Iya. kamu tadi sudah baca ya, saya tangkap dia bisa Iya, betul. paham ya sebagian besar dari gagasan saya yang ada di dalam. Iya. Dia sudah bisa sharekan kepada kalian yang Iya. lain dan juga mungkin teman-teman yang ada di rumah. Oke, Gitu. Romo. Jadi apa yang disampaikan oleh Romo tadi itu menambah kita punya wawasan. Iya, benar sekali, Ya, Kak. karena jujur saja saya juga baru tahu bahwa kategori kata itu akan kita pahami ketika kita mengetahui ciri-cirinya. Iya benar. Tapi sebelum itu kita juga penasaran. Kira-kira kenapa Romo mau mengulas makan gratis dan juga makanan gratis? Iya, Apakah kenapa itu tidak ada kalimat Iya. kalimat lain gitu, Iya. Romo, kata-kata Apakah lain itu. ada kaitannya dengan MBG. ya MBG? Jadi ya, Saya juga ada pertanyaan terkait itu, Romo. MBG. Baik, tadi teman kami membaca itu Ya. ngomongnya kita makan untuk menurut dia kan dia fokus ke topik itu karena itu Makan. hal yang hari-hari Ya. Terlakukan. terjadi dan Ya, Romo. mungkin hobinya juga. Tapi Kalau makan itu pasti terus begini ya, saya kira Dilihat dari badannya sudah tidak percaya ini mau makan. tidak mungkin lah, Romo. bahwa dia fokus itu oke, jadi benar ya. Sebenarnya kan ini ada kaitan ya. Tapi saya sebenarnya tidak mempersoalkan itu, tapi bagaimana istilahnya itu dipakai. Memang ada kaitan dengan ketika dulu ada kampanye apa segala macam Iya. program dari para calon presiden itu mewacanakan tentang MBG. betul, Makan bergizi Makan gratis. bergizi Ya. gratis. Sekarang kan baru ada apanya bergisinya. Iya. Dulu makan gratis Dulu saja. kan Dulu makan gratis. Iya, Ya, gitu. Nah, kemudian dalam format kemudian ditambahlah Bergizi. Ya, tapi apakah kalian masih yakin bahwa makanan bergizi gratis masih benar atau masih tetap salah? Masih Makan tetap bergizi. salah tentunya. Dan saya juga ingin bertanya, Romo, terkait itu. Karena kan Oh iya. di buku kan Romo ada tulisan gini Iya. dalam ulasan ya. Hmm. Tulisan judul ini makanan gratis sama sekali tidak bersifat menyinggung capres tertentu dalam kemarin itu kan. Ya. Ini aku makan ini. Tapi Iya. bagaimana perasaan Romo? Kalau kita lihat sekarang, Romo, malah kesalahan dalam penggunaan tata bahasa justru menjadi sebuah istilah populer dalam sebuah program besar itu, Dan itu seperti MBG itu. dinormalisasikan, Romo. Dan Itu salah. Dan saya pikir kalian dengan anak angkat ini mungkin itu ada ya katakanlah forum ini Iya, Iya, betul. iya, Romo. pencerahan Iya, Rom. terhadap kita ya. Iya, Rom. Jadi boleh awalnya dia makan gratis yang notabene sudah salah Iya. ya. Iya, Sudah salah karena
yang gratis itu bukan tindakannya, ya. Tapi bendanya. Benda ibaratnya. Dan kenyataannya kan itu sekarang Iya, kan Iya. siswa-siswa di sekolah kan dia makan tanpa bayar. Itu yang disebut makanan gratis. Makanan gratis, Ketika iya. orang memakan itu makanan disiapkan secara gratis, maka dikatakan makanan gratis, bukan makanan Makanan gratis. gratis, ya. Itu. Jadi kalau makan gratis itu artinya dia makan tidak dibayar, memang tidak perlu dibayar. Iya. Kan? Iya. Nah, itu prinsipnya. Jadi memang ini tetap ya. Jadi dengan Anda fokus juga pada apa itu tadi, tertarik dengan fokus itu, maka jelas sekali perbedaan antara makan dan makanan. Makanan, Ya, ketika dia berubah makan bergizi gratis, ya tetap salah karena substansinya ada pada kata kerja itu. Ya. Iya. Substansi masalahnya ada pada kata kerja makan yang dianggap sebagai benda. Benda, Ya, iya. padahal yang makanan itu adalah bendanya gitu. Jadi konsep MBG itu tetap salah itu makannya. Kecuali kalau yang makanan bergizi gratis ya oke. Berarti Gitu. di episode 2 Fata Morgana Bahasa Indonesia kita secara resmi menyatakan bahwa MBG ini secara tata bahasanya salah. Salah, iya. Harusnya bukan makan Bergizi gratis, Tapi harusnya makanan makanan bergizi gratis. Iya, karena tadi kan Iya. apa namanya? Tadi kan saya jelaskan ya bahwa ada banyak kata-kata kerja yang bisa kita ubah ya, kita ubah dengan memanfaatkan apa namanya alat ya, alat bahasa yang dalam istilah bahasa itu proses morfologis ya. Dan proses morfologis itu kan ada banyak ya. Morfologis itu artinya ilmu yang berbicara tentang perubahan, proses pembentukan dan perubahan kata ya, kata makan, dimakan, termakan, makanan itu semua kata dasarnya makan. Makan. Ya. Termakan artinya apa? Itu artinya Makanan, bisa dimakan atau sudah dimakan atau tidak sengaja dimakan. Maka konsep lagi bukan nanti macam-macam masalahnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa konsep makan dan makanan itu mestinya dibedakan secara jelas ya. Ada banyak kata kerja yang disalahgunakan yang dianggap sebagai kata benda. Padahal itu salah ya. Gitu, ya. Kira-kira melihat fenomena seperti ini di mana bahasa yang yang bisa dikatakan bahasa yang salah secara kaidah kebahasaan, bagaimana perasaannya Romo sebagai orang yang memang ahlinya di bidang bahasa, orang yang belajar bahasa juga Kevin yang sementara belajar bahasa, bagaimana Romo dan Kevin melihat kondisi di mana masyarakat pada akhirnya menormalisasi penggunaan frasa makan bergizi gratis yang pada dasarnya itu salah. Jadi apalagi bahasa Indonesia sekarang sudah dinobatkan sebagai salah satu bahasa internasional dalam konferensi PBB kalau tidak salah. Iya, benar sekali. Ini pertanyaan penting ya. Apa yang kamu sampaikan itu sangat penting. Bagaimana bahasa itu bermartabatkan, ya dimartabatkan. Artinya level bahasa kita sudah diangkat ke level yang sudah setara dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Karena itu ya, saya berharap kalian yang belajar bahasa dan juga mungkin para pecinta bahasa juga mulai cermati cara kita berbahasa dan jangan lata itu artinya sembrono. Maksudnya lata sembrono. Nah, ini kan sudah biasa orang pakai. Jangan berkedok kebiasaan. Padahal itu salah. Karena tidak semua kebiasaan itu baik. Jadi tetapi orang kita umumnya begini, kalau orang-orang penting yang pakai itu dianggap itu benar. Jadi kadang-kadang status orang itu melegalkan atau membenarkan apa yang dikatakan. Tapi dalam kaitan dengan bahasa itu tidak bisa begitu. Ya, karena itu kalian juga harus bisa bedakan mana bahasa yang baik, mana bahasa yang benar. Jadi ketika wacana tentang makan gratis itu didengungkan, orang menganggap itu biasa. Padahal itu salah. Padahal itu menyimpan itu masalah besar ya. Dari perasaan saya sebagai orang yang belajar bahasa, ya pertama ya saya kecewa. Tapi yang kedua ya saya senang juga. Kenapa? Saya ada bahan untuk ulang. Gitu. Mungkin saya bisa
tiap pagi ada karena saya ngomong terakhir ini kan. Iya, iya. Tapi intinya kita inginkan supaya bahasa itu bermartabat dan kita harus bedakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Iya, benar Jadi sekali Romo. ketika kita wacanakan makan gratis semua orang mengerti, berarti Iya. itu bahasa yang baik. Betul. Iya, betul sekali. Tetapi yang saya ulas bukan hanya sampai di bahasa yang baik, harus sampai pada bahasa yang benar. Benar. Karena itu kita kan juga sering masyarakat itu, kita harus pakai bahasa yang baik dan benar. Tapi kalau ditanya, apakah dia bisa jawab apa artinya bahasa yang baik? Dan benar. Apa artinya bahasa yang benar? Lalu bang. Kalau ini Romo, dari yang Romo saya sampaikan itu, yang Romo sampaikan tadi saya ingin bertanya begitu Romo. Ini Nih, narasumbernya narasumbernya. iya maksudnya Gitu ya. seiringnya berkembangnya zaman itu, Iya. bahasa bersifat dinamis gitu kan, Iya, iya. gitu. Terus bagaimana tanggapan Romo terkait kalau misalnya suatu saat nanti kesalahan tata bahasa itu seperti makan gratis itu Dibiasakan. sudah menjadi ini, maksudnya frasa makan gratis itu dilegalkan dalam kamus atau tata bahasa resmi, menjadi sebuah frasa resmi dalam kamus, dilegalkan karena kan sering dengar oleh masyarakat gitu. Ya, jadi makanya forum ini Iya, sebetulnya benar sekali. kalau kalian sadar, Anda kan calon guru bahasa. Iya, iya, Romo. Kalau forum ini itu penjernihan. Jadi mestinya forum ini nanti untuk mencegah. Iya, kebiasaan mencegah agar yang tidak terjadi salah. lagi, ya. Kebiasaan salah itu paling kurang mulai dari kaliannya filter itu ya. Iya, Romo. Mana yang bahasa yang baik, mana bahasa yang benar. Betul, ya. Romo. Jadi jangan bahasa yang baik kau anggap benar. Betul. Ya, itu beda ya. Jadi perlu saya jelaskan kepada kalian dan juga mungkin yang ada di rumah. Ada di itu rumah saya. konsep bahasa yang baik dan konsep bahasa yang benar. Iya, benar sekali Romo. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak muda itu sering menggunakan bahasa-bahasa gaul Romo. Yang padahalnya itu bahasa yang salah secara kaidah kebahasaan, tapi mereka menggunakannya itu hanya karena seperti yang Romo katakan tadi, hanya karena terbiasa, berarti mereka menganggap kata itu benar ya. Iya, Itu sangat fatal sekali. Betul, Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau mau tentang kesalahan, bahasa sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang salah. Karena tergantung konteks. Apalagi nanti kalau kalian belajar itu nanti pragmatik. Ya. Tetapi dalam konteks ulasan kita malam hari ini, karena kita ngomong tentang yang benar, maka mau tidak mau harus ada sisi lainnya. Iya, Salah iya. kan begitu. Iya, Oke, ya. Jadi konsep bahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu artinya boleh kamu angkat bahasa gaul tadi. Ketika kamu ngomong, temanmu mengerti dalam bahasa gaul, itu bahasa yang Bahasa baik. yang Karena yang kau maksudkan dia paham. Dia paham. Yang dia pahami persis yang kau maksudkan. Maka itu adalah Bahasa bahasa yang baik. Jadi ada konteks komunikasi. Iya. Jadi kompetensi komunikasi, patokan pada komunikasi, kaidah komunikasi itu menentukan bahasamu baik. Betul. Ya, jadi ketika awal wacana makan gratis itu orang tangkap seperti yang dimaksudkan oleh Mas, itu bahasa yang baik. Iya. Iya. Tapi bukan bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu apa? Bahasa yang sesuai dengan aturan kaidah kebahasaan. Yang saya jelaskan tadi, sufix an itu adalah pembentukan kata yang berdasar kaidah morfologis, bahwa ketika kata dasar makan diberi sufiks akhiran an dari makanan, dia sudah mengubah mengubah kategorinya dari yang semula dia kata kerja menjadi kata benda. Kata benda. Ketika saya anjurkan harus makanan gratis, itu adalah bahasa yang benar. Betul. Iya. Mengapa benar? Karena sesuai dengan kaidah Kaidah kebahasaan. kaidah tata bahasa, Tata bahasa. kaidah linguistik. Maka jelasnya bahasa yang baik itu patuh pada kaidah komunikasi, berarti kompetensi komunikatif. Ya. Ya. Sedangkan bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan kaidah, itu kompetensi gramatikal, itu kompetensi linguistik. Jadi ada dasar yang saya jelaskan ini berdasarkan pengetahuan saya tentang Betul. ilmu bahasa. Maka yakin bahwa yang saya jelaskan ini benar. Benar. Iya. Itu konsep bahasa Indonesia, bahasa yang baik, bahasa benar artinya jelas, bukan hanya pemirsa di rumah tapi juga ya kalian sedang belajar, karena itu besok lusa kalian semua ini adalah perpanjangan tangan saya. Amin. Iya, amin. Amin. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Romo tadi, karena memang tugasnya kita sebagai
ya orang-orang yang belajar bahasa adalah dengan menjelaskan apa yang dinormalisasikan padahal kenyataannya salah. Salah ya. Jadi mungkin kita juga mempertanyakan apakah yang memberi nama program ini benar-benar melalui kajian kebahasaan atau tidak. Karena kita sebagai orang bahasa, terutama Romo sebagai ahli bahasa juga cukup tersinggung ketika ada satu nama program yang kemudian itu dinormalisasi. Jadi kita yang belajar bahasa juga sepertinya mau menggali secara dalam apakah ini benar dan mau juga memberitahu kepada orang banyak bahwa sebenarnya ini salah dan itu tidak boleh dibenarkan secara kaidah kebahasaan. Ya, oke, tugasnya kami sebenarnya bukan untuk mengkritik siapa yang memberi nama ini, tapi tugasnya kami adalah mengkritik penggunaan bahasa saja. Agar tidak dinormalisasikan lagi ya. Lebih baik dicegah memang. Dicegah, betul. Jadi yang Diatasi. saya sudah tulis, sebenarnya apa-apa, tapi saya mau luruskan konsep kita berkaitan dengan bahasa ya. Jadi prinsip kita memperbaiki cara bahasa itu yang paling penting. Dan ketika wacana ini diluncurkan, kamu harus tangkap maknanya. Kata ini diluncurkan dalam konteks apa? Bukan dalam konteks kampanye bahasa verbal. Jadi untuk orang kompetensi apa tadi? Kompetensi komunikatif. Ketika dia sampaikan begitu, orang semua paham dan senang, itu bahasa yang baik. Tapi kita sebagai orang bahasa justru lebih tersinggung karena kita tahu kan bahasa yang baik itu belum tentu benar, tetapi bahasa yang benar itu sudah pasti baik. Pasti baik. Ya, itu tentu orang yang belajar bahasa langsung rasa ini salah ini. Harus dibenarkan ini. Kalian baik ini. Kalian juga dalam praktek hidup sehari-hari harus punya kepekaan rasa bahasa ya. Ketika orang berbicara langsung tahu ini sudah salah kayaknya. Dan ketika Anda mencermati seperti itu, Anda nanti jadi ahli karena Anda sudah bedakan ya. Mana yang baik, mana yang benar. Jadi tadi bagus ya disampaikan ya, bahasa yang baik itu belum tentu benar. Persis itu ya itulah ya. Dan itulah fata morgana ya. Jadi yang dianggap baik lalu yang dirasa baik saja orang nggak benar, padahal sebetulnya tidak. Maka tepat sekali itu saya katakan itu adalah fata morgana bahasa ya. Bayangan semu yang dia dikiranya benar kenyataannya baik ya. Maka saya luruskan, perbaiki gitu ya itu saya pikir ya. Oke, Christian, tadi kita sudah mendengar bahwa ketika Romo melihat realitas seperti ini sebagai sesuatu yang sesuatu yang salah secara kaidah kebahasaan, dan Romo sebagai pakar bahasa atau orang yang menekuni bidang bahasa itu justru tersinggung dan juga kecewa ketika penggunaan bahasa seperti ini justru dinormalkan. Sepertinya kita bertanya ke narasumber kita yang satu ini, bagaimana pendapatnya melihat realita atau fenomena seperti MBG ini kemudian dinormalisasikan dari perspektif bahasa ya, tidak lari jauh dari situ supaya kita juga aman pada akhirnya. Karena ini kan pembicaraan bahasa, bukan soal program. Kalau dari nama program, dari perspektif bahasa tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, bahwa ini kan kita bukan soal mengkritik siapa yang mencetuskan, tapi lebih ke bahasanya. Ke bahasa. Makanya saya juga langsung teringat dengan program itu ketika membaca ini Romo, ulasan makan gratis, makanan gratis. Dan ini juga baru saya tahu. Ternyata bagaimana penggunaan kata makanan yang baik. Bukan hanya itu, kami juga ini baru tahu. Baru tahu, tapi makannya kan sudah. Sudah. Terus Romo, kalau ini Romo. Ini soal makan, mana tadi pemakan itu? Itu mana pemakan? Kalau kita semua sini pasti pemakan lah. Tapi Anda bukan pemakan. Iya, kan dia. Ini Kita lanjut ya ke dia. Ke ulasannya. Terkait balik laptop. Terkait ulasan makan gratis, makanan gratis, kan di situ Romo ada ulaskan begini, bahwa Romo terkejut ketika mendengar jawaban dari mahasiswa yang Romo ajar tentang kesalahan penggunaan ini, kategori kata gitu. Sebagai pengajar atau sebagai dosen, bagaimana perasaan atau tanggapan Romo melihat fenomena tersebut? Apakah itu karena minimnya pemahaman bahasa, minimnya literasi mahasiswa, ataukah
sistem pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD, SMP atau SMA itu Oke, perlu sebelum- diubah. oke, baik. Ini rasa penasaran dari narasumber Iya. gue ini luar biasa sekali ya. Seperti sebelum Romo menjawab, mungkin kita serahkan saja hostnya ke Iya, narasumber ini rasa penasaran. tidak, karena memang Iya, Mas Oli. ulasan yang ada di buku ini, teman-teman yang ada di rumah ini mengandung banyak Iya. sekali pertanyaan, Iya. apalagi yang kurang yang tidak menekuni bidang bahasa. Iya, Jadi, oke, jadi ketika teman-teman atau pecinta bahasa di luar sana mau mengetahui secara dalam, nanti ya bisa lah kita beli buku Fata Morgana. Tapi sebelum itu silahkan Romo menjawab pertanyaan. Begitu di Romo, karena kan setelah saya baca ulasan ini Romo, ternyata bukan soal katanya Romo, tapi yang saya ingin tanya ke Romo itu terkait itu tadi. Romo kan kaget jawaban dari mahasiswa itu. Ya, saya sangka ini pertanyaan sangat penting. Iya. Pertanyaan tadi, apakah ini ada kaitan dengan pelajaran bahasa Di sekolah menengah. level sebelum dia masuk? Iya. Saya pikir ada benarnya. Iya. Karena apa? Buku-buku kita itu kan sekarang kan belajar berbasis teks, Iya. ya. Jadi Iya. orang belum tidak ada lagi yang namanya pelajaran yang menjelaskan kategori kata. Iya. Dan ini fatal Iya, ya. sangat fatal. Penggunaan nanti preposisi juga sangat berpengaruh ya dari kategori kata. Kalau orang tidak tahu kategori kata, maka nanti kata depan di dan itu imbuhan di nanti campur aduk ya. Dari Iya. konsep prefiks dan itu prefiks dan preposisi nanti campur aduk ya. Jadi kalau diikuti oleh kata benda ya, Iya. itu sebagai preposisi. Preposisi artinya posisinya ada di depan sebelum. Berarti terpisah. ya. Tetapi kalau di yang adalah imbuhan itu prefiks yang dilekatkan di depan, maka Ya, itu disambungkan. pasti berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Jadi kalau tadi memakan itu bentuk aktifnya, dimakan itu bentuk pasifnya. Pasif, iya. Artinya itu harus melekat Iya, dan dia disambung. sebagai prefiks. Prefiks, Tapi ya. kalau Ya. di rumah itu kata benda. Dia harus Di dipisah, ya. kebun itu kata benda, maka dianya harus ditulis terpisah. Terpisah. Tetapi di kampus ini saya temukan Banyak. seperti itu. Nah sekarang ketika mahasiswa saya sudah ajarkan bahwa prefiks dan itu preposisi itu harus beda cara penulisannya. Nah sekarang saya ajar ada beberapa kelas sekarang kelas terakhir itu yang belajar bahasa Arab Melayu, huruf Ya. Arab Melayu dan kaidah Arab Melayu itu mewajibkan semua di dan ke itu harus satu. Iya, Ya, iya. gitu. Nah, tetapi itu bahasa Melayu lama, Melayu. ya. Dan itu sistem penulisan aksara Arab. Tapi yang sekarang ya mesti bedakan antara prefiks di dan preposisi Preposisi di. di. Jadi prefiks itu dilekatkan pada kata kerja, sedangkan preposisi itu Dipisahkan pada kata benda. ditempatkan di depan kata benda. Kata benda. Dan dalam konteks kalimat nanti di dan rumah itu dia menduduki fungsi keterangan tempat, ya, ya keterangan tempat. Di ke dari yang diikuti kata benda, kalau nanti buat kalimat bagian itu dia akan menduduki fungsi keterangan tempat, ya. Di rumah, dari rumah ke rumah, di sawah ke sawah, dari sawah itu pasti keterangan Di kampus, tempat ke kalau Anda buat kalimat. Iya. Gitu, ya. Jadi hal seperti ini yang perlu. Jadi saya setuju ya kalau Anda mengklaim bahwa ya kadang-kadang kita terkejut ya, ketika kita tanya seperti itu muncul jawaban-jawaban di luar yang kita bayangkan ya di luar. Iya. Saya sendiri juga terkejut ketika saya tanya tentang Iya. mungkin itu karena mungkin di sekolah sebelum masuk ke perguruan tinggi ini tidak dijelaskan tentang kategori kata. Ya, terus terang waktu saya dulu di Seminar Pisau di kelas 1 SMP Iya. saya berikan pelajaran yang namanya uraian kalimat. Uraian kalimat itu isinya apa? Uraian tentang jenis kata, kategori kata. Kata benda, kata kerja, kata sifat, Iya. kata sandang, segala macam. Ada belasan ya teori Iya. bahasa itu jenis-jenis kata. Dan
pengenalan akan jenis-jenis kata ini sangat berpengaruh nanti ketika dia membuat kalimat, ya. Ketika dia membuat kalimat dan dia menyusun kata-kata itu, dia akan salah kalau tidak tahu kategori kata. Iya. Karena itu dalam pelajaran kuliah sintaksis, ketika saya tanya itu misalnya Ani memetik jambu, ditanya itu memetik jambu di kebun misalnya. Iya. Iya. Ketika saya tanya, di itu jenis katanya apa? Keterangan. Masa bisa keterangan? Di itu preposisi. Preposisi. Kata depan. Kata Kata depan. depan. Dia baru keterangan kalau nanti dalam kalimat di kebun. Di kebun, ya. Begitu. Tapi di-nya sendiri kategorinya dia preposisi. Jadi Ani memetik jambu di kebun. Ani itu kata benda atau pronominal karena dia manusia. Iya. Memetik itu kata kerja, Kata kerja. kategorinya verba. Lalu jambu itu, kalau saya tanya jambu itu apa? Objek. Bukan, saya tanya kategori kata. Ya, kategori kata itu berarti dia kata benda. Ya. Di itu preposisi. Kebun. Ada yang mengatakan keterangan tempat? Tidak. Tidak. Kebun itu kata benda. Dia boleh keterangan kalau di kebun. Di kebun, ya. Dari kebun ke kebun, begitu. Ya. Jadi di tingkat bawah kelihatannya hal kecil ini tidak diperhatikan karena kita kejar target orang memahami teks. Iya. Nah, jangan heran kalau nanti orang menulis itu dia tidak bedakan mana prefiks mana preposisi karena dia tidak tahu kategori kata. Iya. Di kebun dia tulis sambung, dimakan dia tulis pisah. Padahal terbalik, dimakan mestinya tulis sambung, disatukan prefiks. Di kebun atau di rumah dia harus tulis terpisah. Gitu, ya. Jadi ini saya pikir kita menerima efek lanjutan dari peristiwa-peristiwa bahasa sebelumnya. Gitu. Ya, itu yang saya alami. Jadi kalau kamu paham dan merasa lucu, saya pikir itu. Saya juga sendiri lucu waktu itu ya. Iya, Romo. Jadi mengapa saya rasa lucu? Bayangan saya ya sebelumnya kan harus sudah tahu. Iya. Apalagi di tingkat kita yang sudah mahasiswa ini. Maha dari segala siswa. Kira-kira dari Iya, betul. fenomena ini Romo kan ini sama dengan ini permasalahan yang kita Iya. angkat ini. Kira-kira dari Romo itu solusinya bagaimana, Romo? Ya, kalau menurut saya mungkin baiklah teman-teman di sekolah, baik di SD, SMP, SMA, itu sebaiknya itu diberi itu Pelajaran dasar waktu ini. untuk membedakan, mengelompokkan kategori kata itu. Lalu setiap kata itu ada slotnya, ya. Iya. Isi kotak-kotak itu. Jadi kalau Ani memetik jambu di kebun, ya, itu konstruksi kalimat. Tetapi itu ada kategorinya. Ani tidak dijelaskan. Kategorinya Ani apa, memetik apa, Iya. jambu apa, di apa, kebun apa. Itu kan kategori. Iya, Tapi kategori. setelah itu baru saya tanya apa fungsinya. Betul. Nah, yang sering kacau kalau saya tanya itu ya campur aduk. Ketika saya tanya fungsi, orang jawab Kategori. Ketika saya tanya kategori, Orang dia jawab fungsi, Ya, bawa balik. Nah, itu. Ya. Jadi ketika saya tanya apa kategorinya Ani, subjek. Tidak bisa. Tidak bisa. Ani Salah, itu fatal. sebagai kata benda pronominal. Ya, betul. Ya. Nah, nih, kalau saya tanya fungsinya, fungsinya Ani itu dia adalah subjek. Oke. Nah, lalu apa perannya? Perannya adalah pelaku. Maka setiap konstruksi kalimat itu ada kategori kata, ada fungsi kata, ada peran kata. Itu selalu tiga bagian yang tidak terpisahkan. Jadi menarik sekali soal Iya, ini, mulai dari makanan bergizi gratis, makan bergizi gratis sampai ke Ani memetik jambu. Jadi Jauh. Karena tidak ada. Ini, Betul, Bang. saya tadi pakai contoh ini karena kebetulan tadi saya Iya. ke komunitas, saya lihat itu ada mahasiswa studi apa. Namanya Ani. mahasiswa memetik jambu. Pergi memetik jambu di kami. Namanya Ani. Saya tidak Ani. Ani atau Anut? Saya cerita, maka saya beri contoh itu. Oke, tapi menarik sekali Romo. Apalagi Anu pemakan. Tetapi yang kami lihat dan yang kami alami secara langsung ketika
penggunaan akhiran imbuhan yang memang itu berperan penting pada perubahan makna itu ketika kami sebagai mahasiswa bahasa berusaha menjelaskan, tapi kemudian kami ya kadang dianggap tidak penting ini, yang penting kau paham maksudnya dan lain sebagainya. Tapi itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kami untuk terus menjelaskan bahwa sebagai orang yang belajar bahasa, kami harus menjelaskan kepada orang-orang bahwa bahasa yang digunakan tidak hanya baik, tetapi juga harus benar. Iya, benar sekali itu. Saya pikir ini penting. Jangan Iya. anggap karena dia kecil sepele kau tidak perhatikan. Ya, Ya ini kesalahan kecil itu bisa fatal. ya dapat disimpulkan kalau Bapak ingin menjadi pakar bahasa itu tentunya kita paham dulu Hal-hal kecil. ya konstruksinya itu bagaimana. Ini sama dengan membangun rumah ya. Kita membangun dulu fondasinya. Ya, fondasinya tadi itu adalah kita memahami struktur-strukturnya tadi Roma ya. Maksudnya tadi ya kategori-kategori kata, fungsi-fungsi kata. Jadi kita itu tidak bisa langsung di atasnya. Tentunya ada segitiga itu. Nah, di bawahnya, di bawahnya itu seperti tadi struktur, pokoknya struktur pembuatan lah gitu ya Roma ya. Ya, jadi Saya sedikit sulit jelas ya. Benar. ahli itu kan dia berarti memperhatikan detil-detil. Iya, ya, betul. gitu. Jadi ketika Anda misalnya dikatakan ahli fotografi, itu artinya Anda betul paham cara mengambil foto itu bagaimana cara Iya. menjepret itu. Jangan asal tekan-tekan. Itu dengar itu mana. Jadi luar biasa sekali pembahasan kita sore hari ini. Jadi terima kasih Romo sudah menjelaskan dan juga sudah mencerahkan Iya, bahwasannya yang benar itu secara kaidah bahasa bukan makan gratis, Iya. tetapi makanan bergizi. Makanan bergizi. Jadi itu yang benar. Oke, terima kasih juga kepada Kevin yang sudah hadir, Iya. yang narasumber hebat kita yang sudah membaca buku Fata Morgana. Bukan hanya empat, dia bertanya lagi. Saking luar biasanya. Oke, jadi terima kasih Romo. Jadi sebelum episode 2 ini kita akhiri bersama, ada baiknya mungkin Romo mau menyampaikan kepada pecinta bahasa di luar sana satu atau dua kata, begitu juga dengan Kevin. Jadi mau mulai dari mana dulu? Dari kakak Kevin dulu. Oke, ya. Kevin dulu. Baik, kali ini katian dari saya. Tapi sebelum saya menyampaikan itu ya, Oh iya. mungkin diperbolehkanlah saya beri satu kesempatan lagi untuk bertanya Ini kepada bertanya terus nih. Satu sih. Ya. Langsung ya. satu saja. Gini, Romo kan sudah membuat ulasan ini hanya dari kosakata yang sering kita Iya, gunakan betul. sehari-hari itu makan, seputaran makan minum, Ustaz. Tapi bisa menjadi sebuah ulasan ilmiah yang sangat mendalam. Jadi kalau saya boleh bertanya Romo, apa tipsnya bagi penulis muda atau bagi mahasiswa Oh, ini supaya kami jejak itu ini kayaknya. bisa peka terhadap kesalahan kosakata dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadikan itu sebagai sebuah ulasan Iya. yang mendalam. Yang Romo. pertama, engkau harus rajin membaca tulisan yang bermutu. Iya. Iya. Dari tulisan dari koran-koran, dari media-media yang reputasinya baik, itu harus tadi rujukan. Ya, kenapa? Media-media yang tertib bahasanya akan membantu Anda untuk bisa tertib berbahasa, ya. Termasuk hal kecil, yaitu jawaban singkat saja. Ya. Ya, semoga Kak Kevin jadi penulis ya. Apalagi ini disaran oleh orang yang, Oke. pakar bahasa. Pakar bahasa. Iya, Pak. Iya, betul. Mungkin mau bertanya lagi? Mau atau- bertanya lagi? Oke, cukup sampai sini. Nanti akan ada episode 3, Iya. ada 5. Oke, Ini rasa Kevin, penasarannya silakan kuat. sampaikan sesuatu kepada pecinta bahasa di luar sana. Iya, Oke, baik. Jadi seperti yang Romo sampaikan di episode 2 kemarin ya, bahwa bahasa Episode 1. Oh, sorry. Kemarin kan Romo sampaikan bahwa bahasa yang baik belum tentu benar, Iya. tapi bahasa yang benar sudah pasti baik. baik. Jadi untuk kita semua patut juga kita harus memperhatikan penggunaan kosakata kita dalam kehidupan sehari, khususnya kalau kita melihat realitas sekarang itu kesalahan dalam penggunaan kosakata justru menjadi istilah yang populer yang dalam sebuah program besar yang terdengar oleh jutaan masyarakat setiap harinya gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari perlu juga kita melihat bagaimana kosakata yang baik karena berbahasa itu ternyata tidak sesimpel yang Kita kita pikirkan. Oke, mungkin kita Iya. tepuk tangan dulu Iya. untuk sesi ini. Semangat dong tepuk tangannya. Oke, jadi pecinta bahasa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode kedua ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan episode 3 mungkin minggu depan. Jadi kami akan hadir setiap Tapi akhir. tunggu dulu kan ini, sebelum ditutup rumah belum menyampaikan. Buru-buru nih, pasti ini gara-gara makan ini. Gara-gara makan. Saya Urusan lambung. Baik, kalau saya pesan saya untuk kalian dan juga mungkin untuk
pemirsa di Iya, rumah, betul. ya, kita harus menggunakan bahasa yang baik Betul. dalam konteksnya, bahasa yang benar dalam konteksnya. Karena begini, jangan ke pasar nanti semua pakai ikut tata bahasa, nanti kita dianggap gila juga. Iya. Kamu mau membeli Oh iya, apa? Rom. Ya, jadi Terlalu harus baku. tahu, ya. Iya, Harus tahu dari konteks. Nanti kamu harus belajar. Kalian bisa belajar nanti di pragmatis. Jadi situasi itu menentukan pilihan bahasa kita. Apakah sekarang saya pakai bahasa yang baik? Apakah sekarang saya pakai bahasa yang benar? Ya, gitu. Jadi, tapi intinya jangan sepelekan hal kecil. Iya. Saya selalu omong, ya. Kapal tenggelam bukan karena luas samudra yang ada di luar, tetapi karena lubang kecil yang tidak pernah diperhatikan yang memungkinkan air masuk pelan-pelan menenggelamkan Kapal. Itu juga bahasa kita. Iya. Itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Romo dan Kakak Kevin. Semoga jawaban dan penjelasan dari Romo dan Kakak Kevin ini bisa memuaskan rasa penasaran ya para pencinta bahasa dan bagi orang-orang rumah yang sudah membaca buku Fata Morgana. Oke, jadi untuk episode 2 ini kita tutup. Ke sana yang mau mendalami bahasa, yang mau mempelajari bahasa lebih dalam, silahkan beli buku Fata Morgana Bahasa Indonesia. Ada jilid 1, jilid 2, dan ini jilid 3-nya. Jadi mungkin nanti Romo juga merencanakan untuk membuat jilid 4. Silahkan tunggu terus dan pantau terus channel ini. Dan juga kalau mau membaca secara gratis ada juga di blog Fata Morgana Bahasa Iya, benar sekali. Indonesia. Yang ingin pesan buku ini silakan kontak nomor yang di bawah ini. Ya, tolong yang editor itu tolong kasih nomor bawah. Jadi sekian saja untuk hari Ya. ini. Kami akan hadir lagi di setiap akhir pekan, tentu dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Ya, dan Untuk sangat menarik episode tentunya. Tidak membosankan para pencinta bahasa dan bapak mama yang sedang berada di rumah. Tapi sebelum tutup kan ini sabar dulu Kak Karin. Oke. Saya ingin mempromosikan kampus. Jadi buat adik-adik yang baru tamat dan ingin masuk atau menjenjang pendidikan lebih tinggi, silakan masuk di Unika Santo Pulau Soteng, lebih tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Christian, Saya Dini, pamit undur diri dan salam literasi. Dadah.